looking for you this whole life long. Di dalam kegiatan umat Katolik keberadaan Gua Maria cukup dikenal, karena Gua Maria merupakan salah satu tempat ziarah umat Katolik. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria, kepadanya diberikan pujian yang istimewa sebagai tanda hormat kita kepada Sang Bunda yang telah melahirkan Sang Penebus dunia. With every bit of faith I had, I held on. Believing you were out there, it made me strong. And now that I have you, only one thing I wanna do. Goa Maria Sendang Sono terletak di Dusun Semagung, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua Maria Sendang Sono dikelola oleh Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Keuskupan Agung Semarang. I ain't trying to say there've been no trials, but we work it out when we talk for a while. Now that I have you, there's only one thing I wanna do. Let's just make it Goa Maria Sendang Sono sering disebut sebagai Lourdesnya Indonesia. Goa Maria ini terletak di lereng perbukitan menoreh dengan alam yang masih terjaga membuat suasana di Gua Maria Sendang Sono terasa begitu sejuk. Tempat ini ramai dikunjungi peziarah dari seluruh Indonesia pada bulan Mei dan bulan Oktober. Selain berdoa, pada umumnya para peziarah mengambil air dari sendang. lost when no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Just easy love. Easy love, easy love. Sendang Sono memiliki peran yang besar bagi umat sekitar, baik dari sisi rohani maupun ekonomi. Umat menerima Sendang Sono sebagai suatu berkat melalui Bunda Maria. Dalam hidup beriman, Sendang Sono berperan dalam pengembangan iman umat sekitar. Kebiasaan berdoa harian dan berdevosi kepada Bunda Maria sungguh tertanam dalam diri umat. Easy love. If you wanna please me, easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Padusan diresmikan pada 16 Juni 2014, bersamaan dengan peresmian penataan kawasan Sendang Sono, peringatan 110 tahun baptisan pertama dan syukur atas 74 tahun Keuskupan Agung Semarang. Penempatan padusan di kawasan ziarah Sendang Sono merupakan bentuk penghormatan iman Katolik kepada budaya lokal. Membersihkan diri juga dipercaya sebagai satu langkah mempersiapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Sendang Sono diinterpretasikan dengan pemahaman wastu citra yang dicetuskan Romo Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Arsitektur Sendang Sono serupa dengan gaya bangunan rumah Jawa, terdiri dari pelataran, rumah depan, tengah, dan belakang yang memiliki fungsi tersendiri. Sendang Sono terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jalan masuk, pelataran, dan daerah sakral. Jalur jalan salib terbagi menjadi 2, panjang dan pendek. Jalan salib merepresentasikan perjalanan hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan. Believing you were out there, it made me strong. And now that I have you, only one thing I wanna do. Let's just make easy love. Dari catatan sejarah, Sendang Sono awalnya merupakan rest area para pejalan kaki dari Kecamatan Borobudur Magelang ke Kecamatan Boro, Kulon Progo, atau sebaliknya.
Tempat ini banyak dikunjungi karena keberadaan sendang atau sumber mata air yang muncul di antara dua pohon sono. No one can find us, nothing to lose because we don't need much, just easy love. Kesejukan dan kenyamanan tempat itu ternyata juga dimanfaatkan untuk meditasi oleh sejumlah rohaniwan Buddha dalam rangka menyucikan dan menyepikan diri. Nilai spiritualistik muncul dan menguat seiring dengan adanya kepercayaan yang didasarkan pada suatu legenda bahwa tempat itu juga dihuni Dewi Lantamsari dan putra tunggalnya, Den Bagusesamija. Dari jejak cerita turun-temurun ternyata nilai rohani Sendang Sono sudah terbangun sebelum gereja Katolik berkarya di Sendang Sono. Keberadaan Sendang Sono tak luput dari peran Romo van Lith SJ, rohaniawan Belanda yang lama tinggal di Pulau Jawa. Hal itu juga menandakan bahwa Sendang Sono tidak bisa dilepaskan dari lingkaran sejarah gereja Katolik di Pulau Jawa mengingat Romo van Lith sendiri merupakan salah satu rohaniwan yang menyebarkan ajaran Katolik di Pulau Jawa. Pada tanggal 14 Desember 1904, Romo van Lith membaptis 171 warga setempat dengan air sendang di bawah kedua pohon sono, termasuk Barnabas Sarikromo sebagai katekumen pertama. 25 tahun kemudian, tepatnya tanggal 8 Desember 1929, Sendang Sono dinyatakan resmi menjadi tempat penziarahan oleh Romo J.B. Prenthaler SJ. Let's just get lost where no one can find us, nothing to lose because we don't need much, just easy. Patung Bunda Maria di Sendang Sono dipersembahkan oleh Ratu Spanyol yang begitu susahnya diangkat beramai-ramai naik dari bawah desa Sentolo oleh umat Kalibawang. Pada tahun 1945 pemuda Katolik Indonesia berkesempatan berziarah ke Lourdes. Dari sana mereka membawa batu tempat penampakan Bunda Maria, untuk ditanamkan di bawah kaki Bunda Maria Sendang Sono, sebagai relikwi sehingga Sendang Sono disebut Gua Maria Lourdes Sendang Sono. Tahun 1969, Romo Mangunwijaya turut andil dalam pembangunan Sendang Sono. Secara bertahap tahun 1974 Sendang Sono mulai dibangun. Hanya dengan mengandalkan sumbangan umat. Budayawan, rohaniwan juga seorang arsitek Y.B. Mangunwijaya memberikan sentuhan arsitektur. Konsep pembangunan kompleks Sendang Sono ini bernuansa Jawa yang ramah lingkungan. With every bit of faith I had, I held on. Believing you were out there, it made me strong. And now that I have you. Pada proses pembangunan, Romo Mangun sengaja menggunakan gambar berjalan dan banyak menggunakan bahan-bahan lokal yang alami. Hal ini sengaja dilakukan agar pembangunan ini tidak merusak dan bisa selaras dengan alam. Selain itu juga bisa memberikan ruang untuk masyarakat lokal dalam ikut serta mendesain bangunan-bangunan yang ada. Let's just get lost where no one can find us, nothing to lose because we don't need much. Proses pengerjaan banyak dilakukan dengan dialog dengan para pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan, pun konsep pemberdayaan juga dilakukan dengan pembangunan yang tidak tergesa-gesa,
sehingga para pekerja yang merupakan orang lokal bisa lebih lama ikut dalam pembangunan tersebut. No, I ain't trying to say there've been no trials, but we work it out when we. Keunikan arsitektur Gua Maria Sendangsono terpancar melalui setiap bangunannya, seperti 13 titik jalan salib, altar, ruang doa, dan gazebo tempat istirahat peziarah. Konsep bangunan kompleks ini memadukan harmoni antara spiritualitas, keindahan alam sekitar, dan kearifan lokal. Hingga kini, Gua Maria Sendangsono telah menjadi destinasi ziarah yang terkenal dan menginspirasi banyak orang. Ease me, easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Tahun 1991, kepiawaian Romo Mangun dalam mendesain membuat Sendangsono mendapatkan penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia dan Agahan Awards, sebuah penghargaan arsitektural yang ditujukan untuk menandai dan menghargai konsep arsitektural yang berhasil mewadahi keperluan dan aspirasi masyarakat dalam jalur rancangan kontemporer dalam bidang pemukiman. Easy does it. Easy does it. Kompleks peziarahan Sendangsono berada beberapa kilometer dari jalan raya, masuk ke jalan yang lebih kecil dengan kondisi naik turun yang cukup terjal dan sedikit rusak di beberapa titik, namun masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, kecuali kendaraan besar seperti bus belum bisa masuk ke lokasi. Rombongan besar dengan bus biasanya transit, dari jalan raya berganti dengan kendaraan yang lebih kecil. Easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Just easy. Bangunan di Sendangsono merupakan cagar budaya yang tidak boleh diubah tanpa izin. Semua bangunan itu merupakan hasil karya arsitek seorang imam diosesan Keuskupan Agung Semarang, yaitu Romo Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Secara fisik, paroki juga tidak melakukan perubahan atau penambahan bangunan di lokasi ini. Paroki hanya melakukan perawatan agar bangunan, tanaman, pohon, dan sungai lebih terawat dan tampil bersih, indah dipandang mata. Guna melayani kebutuhan peziarah, Romo Paroki Promasan memfasilitasi dengan membuat novena setiap tahun dengan 9 kali pertemuan dan ekaristi. Selain itu, ada perayaan ekaristi, mingguan yang ditujukan kepada para peziarah yang datang, agar tidak ketinggalan mengikuti ekaristi. Pada 17 Oktober 2004, diadakan suatu prosesi dan misa ekaristi kudus pada pukul 10 WIB oleh Monsinyur Ignatius Suharyo PR untuk memperingati 100 tahun Sendangsono. But I held out nonetheless. With every bit of faith I had, I held on. Keindahan alam yang memukau, arsitektur yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal, dan kehadiran Bunda Maria yang memancarkan ketenangan dan keberkahan, semuanya menjadi daya tarik utama bagi para peziarah umat Katolik. Let's just make easy. Bunda Maria merupakan sosok yang sangat penting dalam agama Katolik, dan juga menjadi inspirasi bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua dalam kesabaran, kepercayaan, dan pengabdian kepada Tuhan.